Assalamualaikum teman-teman semuanya, selamat datang lagi di channel Nelma Daan. Di masa pandemi kali ini, seperti yang kita tahu, banyak sekali teman-teman yang kehilangan pekerjaan. Kali ini, saya sudah mengundang teman lama saya. Beliau adalah seorang financial advisor dari Talent Consulting, yaitu Andrew Langelo. Kita dengerin langsung bagaimana tipsnya mengatur keuangan, terutama di masa pandemik ini. Ini kan lagi masa pandemik ini, kita nggak tahu ya, tiba-tiba datang musibah seperti ini, terus kita semua jadi serba terbatas, bahkan banyak yang kehilangan pekerjaan. Kita harus punya porsi apa aja sih dalam mengatur keuangan, dan berapa persen yang harus kita sisihkan? Ya sekarang itu untuk survive aja itu udah merupakan satu keuntungan. Itu sih yang menjadi kunci di tahun ini. Survive itu adalah keuntungan di 2020. Jadi selama kita bisa bertahan di tahun ini, itu kita anggap kita udah profit lah, bisa dibilang. Ya, mindsetnya harus diubah. Nggak boleh meratapi aja, jadi udah harus mensyukuri aja keadaannya seperti ini. Oke. Betul, harus tetap bersyukur, harus tetap dijalanin. Proyeksi ekonomi di tahun ini mungkin semua agak-agak buyar ya. Dalam masa normal deh, harusnya jadi alokasinya ini apa aja yang harus kita alokasiin, ke pos-pos mana aja dan berapa persen. Let's say misalnya gaji gue sebulan 10 juta. Kalau gue sih punya pandangan sendiri ya. Jadi pertama, berapa yang bisa kita hasilkan dulu. Nah kalau yang berkeluarga kan udah pasti suami sama istri. Atau ada juga istri yang tidak bekerja, berarti kan dari income-nya suami. Nah, yang pertama yang harus kita perhatiin dulu, sifatnya kita dulu nih, sifat suami sama istri nih, kompakannya gimana? Pas dapat duit banyak, itu mau diapain? Bukan, makanya kalau banyak sih yang ngajarin, harus persentase 30% dana darurat, 50% investment. Ntar dulu, balik dulu ke sifatnya dulu. Kalau dapat duit banyak, let's say dapat bonus mungkin 100-200 juta. Nah, itu mau diapain tuh? Kenapa penting melihat sifat dulu? Bukannya dengan kita menetapkan harus sekian, kita jadi lebih mendisiplinkan diri deh. Jadi gini, kalau gue lihat memang sudah terlalu banyak teori ya. Ini kalau ngomongin teori banyak persentase itu. Itu udah dibilang sih 30% dana darurat untuk kehidupan mungkin 2-3 bulan ke depan. Itu ada benarnya dan ada enggaknya juga. Tapi ya itu harus kita balik lagi ke sifat dan kesepakatan suami istri. Itu yang perlu diperhatiin sih. Jadi memang sebenarnya balik lagi kebutuhan tiap orang beda ya, misalnya gaji 10 juta anak 3 sama anak 2 pastinya kan berbeda. Betul. Okay. Itu termen kondisinya juga perlu diperhatiin tuh. Iya. Gitu. Jadi menurut gue sih nggak bisa disamaratakan 30% dana darurat. Ntar dulu. Prioritasnya dia mau ngapain dulu nih? Mau bayar cicilan dulu kah? Atau liburan dulu lebih penting kah? Gue nggak mau terlalu teori kan, ini prakteknya kan. Ya, betul, yang kita perluin emang praktek sebenarnya. Kan? Teori banyak deh yang ngomong. Nah, itulah makanya kita sebagai perorangan juga perlu jasa financial advisor ini atau jasa financial planner ya, Andre. Cara memilih financial advisor yang baik itu seperti apa sih? Yang harus kita lihat dia harus punya apa aja? Di Indonesia sama di luar negeri itu beda nih, financial advisor atau financial planner. Oke. Nah, financial planner yang di Indonesia itu memang ada sertifikasinya. Namanya Certified Financial Planner, CFP. Nah itu tapi ujung-ujungnya jualannya asuransi. Ini tanpa kita menyinggung orang asuransi ya tetap aja bagus lah di bidang itu. Cuman maksudnya berbeda dengan di luar negeri. Di luar negeri itu mempunyai jasa financial planner untuk benar-benar kasih advice gitu. Dengan income segini bagusnya begini. Nah di Indonesia itu masih belum seperti itu. Mereka jadi nggak independen ya. Mereka udah membawa satu label asuransi yang ujung-ujungnya nanti dipaketin mungkin gitu ya sama servisnya. Betul. Nah, jadinya kalau kita mau milih financial advisor, satu pasti yang dia harus berdiri sendiri.
tidak terkait dengan asuransi gitu ya. Terus apa lagi yang harus kita perhatikan deh? Sebenarnya kalau di Indonesia atau di Jakarta ini sih memang belum terlalu banyak ya, belum terlalu banyak. Cuman mungkin kalau emang mau dibilang memilih financial planner yang baik, ya memang mungkin yang poin dari Nelma tadi, yang satu emang nggak ujung-ujungnya jualan itu, yang nggak berdiri dari institusi. Yang kedua emang benar harus sesuai dengan realita ya, menurut gue ya. Maksudnya term and condition orang beda-beda. Nggak mungkin langsung 30% langsung diallocate ke dana darurat. Kadang-kadang ada juga misalnya 100% darurat misalnya. Oh iya iya. Iya kan, ada juga kadang-kadang kondisi-kondisi seperti itu. Seorang financial planner ini memang harus memperhatikan betul kondisi si kliennya ya. Jadi nggak bisa dia samakan semua teorinya begini gitu. Betul. Jadi itu juga berarti yang kedua kita harus lihat si financial planner-nya yang benar-benar memperhatikan kebutuhan kita ya. Ya nggak boleh ujung-ujungnya memaksakan dia punya program sendiri lah gitu. Betul. Jadi sebenarnya tugas dari si financial advisor ini kalau untuk kita klien ya, dia sebenarnya hanya boleh mengarahkan atau dia boleh mengelola juga keuangan kita. Hanya mengarahkan. Jadi kalau misalnya sekedar mengarahkan, memang keputusan ada di klien, tapi dia nggak boleh mengelola juga. Nggak boleh. Itu ada aturannya dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Nah, misalnya gue kasih kuasa ke lo gitu sebagai financial planner gue udah kasih kuasa lo kalau tetap nggak boleh. Bukan. Kan plan namanya financial planner. Jadi hanya membuat rencana. Nah, untuk yang mengelola itu ada namanya manajemen investasi. Nah, itu ada izinnya dari OJK. Gitu. Nah, manajemen investasi ini yang lebih kepada mengarahkan kita untuk mau invest di mana, misalnya gitu sih. Nah, itu memang di aturan di Indonesia, pokoknya siapapun, pihak manapun yang mengumpulkan dana, menghimpun dana dari masyarakat, itu harus dipantau sama OJK. Ini menyambung tugas mengarahkan dan mengelola keuangan ya. Gue mau nanya terkait isu yang lagi rame mengenai salah satu company yang merupakan financial advisor juga ya. Ternyata berita lagi banyak dengar itu kan nasabah tiba-tiba ribut gitu. Itu kalau misalnya dari lo sebagai sesama financial planner menanggapinya seperti apa sih Andre, kasus ini? Ya memang ya itu sih sebenarnya nggak boleh ya. Karena kan update sekarang juga kan sudah dibekukan juga nih sekarang. Sementara juga lagi di stop ya operasionalnya. Jadi memang ya planner ya hanya untuk merancang rencana gitu. Merencanakan. Yang boleh mengelola gitu ya. Iya. Mengarahkan tapi ya keputusan berarti bukan harus dikembalikan ke klien gitu. Iya, betul. Harusnya kita kalau misalnya kena kejadian kayak gitu, amit-amit jangan ya. Kita harusnya gimana? Iya, itu makanya emang harus ada pengetahuan dari kliennya ini sih. Memang harus tahu maksudnya tugasnya itu apa, atau enggak bisa juga tanya izinnya juga. Udah ada izin dari OJK belum untuk mengelola. Gitu. Jadi jangan langsung kasih dana gitu aja sih. Artinya trust itu sebenarnya benar-benar masih salah satu poin penting ya buat memilih financial planner juga ya Andre ya. Satu memang trust sama ya edukasi pengetahuannya ya. Untuk benar-benar financial planner ini udah ada izinnya atau belum untuk mengelola. Iya ngelihatnya kan kasihan ya, maksudnya orang berharap dikelola dengan baik gitu ternyata malah kejeblos. Ya rugi ya. Makanya memang pengetahuan atas investasi itu juga memang harus makin melek lah. Ini kan sekarang makin banyak nih fintech segala macam. Kita nggak bisa langsung asal invest di biasanya kan ada peer to peer lending, menghimpun dana crowdfunding. Nah itu harus ada izinnya juga, kita lihat paling nggak buka dulu websitenya. Kan mereka ada explanation-nya tuh di about us atau mengenai company ini. Background checking dulu sih sebenarnya. Memang penting banget ya.
kita harus melek keuangan itu. Jadi benar-benar harus banyak cari reference. Sekarang kan ada internet, tinggal diketik. Kita mau tahu gampang ya. Betul. Dre, kayak gue nih sebagai ibu rumah tangga gitu ya, punya anak tiga. Jadi pengetahuan basic apa yang harus gue pelajarin buat mengatur keuangan gue? Ibu-ibu yang mau investasi itu ya paling enggak ya itu sih melek aja sih. Maksudnya bukan melek yang terlalu detail. Background checking aja kalau mau investasi di mana. Paling enggak tanya-tanya teman dulu atau enggak buka website-nya dulu, buka IG-nya dulu. Gitu sih yang gampangnya lah ibaratnya. Melek lah gitu ya, harus mau cari informasi gitu ya. Cari info. Kalau untuk mama kayak gue, jadi sekarang nih di zaman yang lagi susah kayak gini, investasi apa yang kira-kira paling pas? Emas tuh masih relevan nggak sih buat hari gini kita invest, Dre? Masih. Emas kan makin itu juga kan makin naik juga harganya. Semua makanya tergantung, nah yang ujung-ujungnya di depan tadi tuh. Sama ini juga ketersediaan dana juga. Kalau properti kan harus banyak. Ya. Kalau mungkin yang bisa menghasilkan pelan-pelan per bulan ya bisa juga dicicil atau bisa juga ke investment yang emas tadi atau deposito, nanti top up bisa juga. Oke ya. Sebenarnya jadi trust aja nggak cukup ya kalau kita mau mencari financial planner ya, Andre. Maksudnya kita percaya sama financial planner-nya, tapi ternyata dia nggak trustable, repot juga ya. Betul. Nah jadi gini, di dunianya konsultan kayak kita gini, memang agak susah kita juga untuk mencari klien dengan metode door to door. Ya. Gitu, karena ibaratnya dapurnya orang nih. Iya, betul. Iya, dapurnya orang. Itu makanya yang dari beberapa yang gue alami selama 10 tahun di konsultan ini, untuk tipe marketing door to door kita nggak efektif. Jadi itu based on reference. Jadi untuk yang jadi kliennya lebih baik tanya ke teman yang sudah menjalaninya. Itu gua rasa sih metode yang lebih efektif ya. Iya, karena pengalaman langsung ya, jadi tahu gimana. Iya, pengalaman langsung sama ya paling background checking yang tadi, lihat medsosnya atau websitenya lah. Punya ini dong terakhir nih tipsnya. Gimana nih harusnya kita sekarang mempersiapkan keuangan kita di masa new normal ini dan next normal? Sebenarnya kalau ke depan ini kan pasti akan jauh lebih membaik lah. Kalau kemarin kan emang kita nggak bisa, ibaratnya kayak menahan aja kan. Ibaratnya bisa hidup aja itu satu keuntungan yang tadi gue bilang di awal. Nah untuk ke depannya sih, ya pasti balik lagi sih ada dana darurat memang. Ini ngomong lagi idealnya ya. Walaupun dibalikin lagi ke masing-masing keluarga dengan kepentingan masing-masing dan term and condition masing-masing keluarga. Ya memang semuanya balik-balik harus ada dana darurat lah. Dana darurat, kemudian ada investment dan kebutuhan hari-hari. Itu aja sih tiga item itu yang harus dipersiapkan. Idealnya. Oke. Idealnya. Ya. Jadi sebenarnya ideal nggak ideal juga mungkin kita harus sedikit memaksa untuk ada pos-pos itu kali ya. Betul. Nah, mungkin ini juga saatnya buat kita semua udah mulai untuk save more bukan spending more gitu nggak, Andre? Bisa dibilang begitu. Kita nggak tahu sih sampai kapan juga ini kan kondisi kayak begini. Oke, kalau gitu, Andre, bermanfaat banget nih tipsnya. Makasih banyak. Jadi thanks juga udah diundang. Tambah melek soal mengatur keuangan. Mudah-mudahan teman-teman di sini juga bisa merasakan manfaatnya dan dipraktekin. Kalau masih bingung bisa menghubungi ke Bapak Andrew Langelo di mana di Talent Consulting ya. Andre, terima kasih banyak. Salam buat keluarga. Sukses terus usahanya. Nanti kita sama-sama Nelma. Ya. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di video berikutnya. Thank you semuanya. Salam warahmatullahi wabarakatuh.